Halo guys, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumba berada di suatu tempat dan akan melakukan wawancara kepada seorang ibu tentang teori konsumsi jagung manis yang berkaitan dengan teori konsumsi Keynes. Pertama kan dia menjual jagung. Mama kira-kira pendapatan berapa? 200. Paling tingginya 200. Terus ini kan begini. Kenapa mama itu berpikir untuk menjual jagung? Karena sebenarnya banyak makanan yang bisa dijual atau yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar di sini. Kenapa mama tuh harus pilih untuk menjual jagung? Kenapa tidak makanan yang lain? Dan menjual jagung manis ini dan semuanya laku dalam satu hari ini dan pendapatan tertingginya itu minimal 200.000. Kira-kira itu jual jagung itu tidak murah ini jagungnya digini atau Shalom, selamat pagi guys. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. Perkenalkan, nama saya Meldaya Sri Cahewa Marak sebagai moderator. Ada teman saya, Diri Sri Pandabulan, Jefferson Hinaratula. Farida Mele, tak ada jual. Hari ini kami berada di sebuah lokasi Nusa Tenggara Timur, tempatnya di Laipuri. Kami dari Prodi Manajemen 21B kelompok 4. Tujuan kami berada di sini untuk menyampaikan materi mengenai teori konsumsi Keynes. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri 1, 2, dan 3 untuk menyampaikan teori konsumsi Keynes. Menurut Keynes, pengertian dari faktor-faktor konsumsi, seseorang bisa melakukan tambahan konsumsi atau marginal propensation to consume dalam jumlah besar jika pendapatan besar. Juga teori ekonomi Keynes berbeda dengan ekonomi klasik yang hanya mengkaji kasus pekerja penuh. Hal tersebut karena teori berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan baik individu, pekerjaan penuh, dan pengangguran. Pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Keynes mempercayai prinsip efektif demand atau prinsip efektif. Dalam jurnal John Maynard pada tahun 1949 menyebutkan dasar prinsip efektif.
Demet, jika pendapatan real meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Tetapi lebih kecilnya lagi dari peningkatan dan pendapatan. Fungsi konsumsi menurut Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi atau cenderung lebih kecil dari pendapatan. Seseorang bisa melakukan tambahan konsumsi dalam jumlah besar jika pendapatan besar juga. Hubungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, di mana jika pendapatan meningkat, maka seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan otonomusnya, sehingga kita bisa melakukan tambahan konsumsi di luar dari kebutuhan dasar. Nah, berkaitan dengan hubungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, di mana jumlah pendapatan yang ditabung juga akan ikut naik atau lebih besar dari sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil contoh dari hasil penelitian tentang teori konsumsi jagung manis, di mana sekarang musim hujan yang tentunya di Sumba Timur musim jagungnya itu melimpah, dan jagung ini adalah bahan pangan utama dan sebagai makanan pokok bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, jagung juga memiliki manfaat, di mana jagung ialah untuk menjaga kesehatan, karena sumber serat dan nutrisi jagung itu sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia, dan di mana jagung ialah salah satu tanaman populer di NTT atau Nusa Tenggara Timur, selain enak untuk direbus atau dibakar atau dijadikan brondong, dan juga jagung ini memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Sesuai dengan materi yang sudah disampaikan di sini, saya dapat menyimpulkan teori konsumsi menurut Keynes. Teori ini muncul pada tahun 1949, di mana seseorang bisa melakukan tambahan konsumsi, dan ini berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, baik ekonomi individu, industri, perusahaan maupun pemerintah, di mana kegiatan ini akan berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami ini dapat menambah wawasan kita. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Manajemen 21B, berkata, berpikir, berkarya.